Berlian, berbagi kemuliaan Ramadan hanya di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat berlian yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah sampai saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, bulan yang dipersiapkan kepada kita umat Muhammad, di mana bulan suci Ramadan ada banyak namanya. Di antaranya, bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa. Karena sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan barusan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena di bulan Ramadan Allah memerintahkan, mewajibkan kepada umat Islam yang beriman kepada Allah untuk berpuasa. Maka bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan bulan rahmat. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan maghfirah, bulan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan bulan yang terhebat daripada 1000 bulan. Karena di dalamnya ada satu malam yang sangat agung, ada satu malam yang jauh lebih hebat daripada 1000 bulan. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana dalam hadis yang barusan saya bacakan, barang siapa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa, yang menghidupkan Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa-dosa selama setahun yang lalu. Maka sungguh luar biasa bagi kita yang mendapatkan kesempatan untuk berada di bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Karena bulan ini yaitu bulan yang dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Pemirsa, sahabat berlian yang Allah muliakan, tentu tidak hanya berada di bulan suci Ramadan kita dihapuskan segala dosa. Mestinya kita melaksanakan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa, melaksanakan ibadah tarawih, melaksanakan ibadah mengkhatam Al-Quran, membaca Al-Quran, karena bulan suci Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Jamaah peserta sahabat berlian yang Allah muliakan, dengan membaca Al-Quran, dengan berpuasa, itu juga belum cukup. Belum tentu kita akan memperoleh kemenangan. Belum tentu dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain kita akan memperoleh surganya Allah. Belum tentu.
Karena surga itu didapatkan lewat pintu keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rida Allah itu, kata Umar bin Khattab, innallaha katama sittatun fi sittatin. Yang pertama, kata Umar bin Khattab, innallaha katama ridha fi ta'ah. Allah Ta'ala merahasiakan keredaannya di dalam segala jenis ketaatan yang kita kerjakan. Maka belum tentu dengan ibadah dalam bulan Ramadan kita kerjakan kita mendapatkan surga, belum tentu. Karena Allah merahasiakan keredaannya. Tugas kita apa? Melaksanakan segala aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan mengharap balasan dan mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, yang dirahasiakan oleh Allah, innallaha katamal ghadab fil ma'siyah. Allah Ta'ala merahasiakan marahannya di dalam segala jenis kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka kita tidak berhak dan tidak pantas untuk memilah setiap dosa-dosa yang kita kerjakan. Oh, ini dosa yang kecil, itu bukan tugas kita. Tugas kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budullah." Tugas kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan segala ibadah yang terbaik kita kepada Allah, lebih-lebih dalam bulan Ramadan yang dilipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian dirahasiakan oleh Allah, kata Umar bin Khattab, innallaha katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Maka tugas kita tiap malam itu menghidupkan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu ada di dalam malam Ramadan, dan malam Ramadan itu malam berapa itu bukan tugas kita. Tugas kita menjemput malam Lailatul Qadar itu setiap malam, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa berlian yang Allah muliakan, di ujung ayat yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah gelar yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu itulah orang yang paling bertakwa. Maka capeknya kita tahan lapar, capeknya kita tahan minum kopi, tahan untuk bersenda gurau dengan istri, larangan-larangan dalam puasa, tidak langsung disebutkan surga, tapi disebutkan tattaqun, karena itu adalah gelar yang paling tinggi. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran surah yang lain, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah cinta kepada orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua benar-benar nanti di akhir Ramadan disebut dengan la'allakum tattaqun, hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.